Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, kali ini saya akan meramalkan tentang mengenai hoki rezeki, keberuntungan dari bentuk pencerahan aura kamu yang sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat pengaruh timbal baliknya apa, diri kamu secara mendalam itu seperti apa, dan keberkahan yang kamu capai, yang kamu diberikan oleh Tuhanmu seperti apa. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang penggemar channel YouTube saya, penggemar Evan Jaya, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa selalu mengikuti channel YouTube saya untuk selanjutnya supaya dengan hasil update ramalan terbaru bisa membentuk siklus kehidupan dan jati diri kamu secara pribadi ya. Seperti biasanya di depan video kamu ada terpampang 4 kartu. Kita akan mulai dari sisi pojok paling kiri, yaitu kartu pertama yaitu kucing warna orange, yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih, dan yang keempat kucing warna abu-abu. Kita akan melihat tapi dengan ditandai 5 detik yang saya berikan untuk memilih kartu. Jika memang kartu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjadi ataupun mempost video dengan waktu yang kamu tentukan sendiri untuk memilih kartu ya. Kalau bisa Anda memilih 2 kartu saja, jangan lebih ya, karena ini tergantung dari cara memilih kamu secara kepribadian kamu. Jika kamu memilih lebih dari 2 kartu, mungkin saja ini kurang tepat ataupun Anda mengatakan tidak resonate ya. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan memulai dengan 5 detik dari sekarang, dan kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan memulai dari sisi pojok paling kiri, yaitu kartu pertama kucing warna orange. Untuk kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna orange ya, kita melihat bagaimana aura hoki rezeki, keberuntungan dari bentuk pencerahan aura kamu. Kita akan melihat dari segi pertama, ini mengenai tentang pengaruh timbal balik dari bentuk pencerahan aura kamu ya. Di sini mengenai tentang kepercayaan, mengenai tentang bentuk naluri ataupun sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan ya. Nah, jadi di sini ada bentuk pengaruh timbal balik dengan kehidupan kamu masa lampau dengan masa sekarang. Karena yang di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah komitmen dan kurang ada sebuah keutuhan dalam pemikiran yang cukup rasional ya. Sehingga jadi kurang bisa lebih banyak merusak hubungan ataupun membuat hubungan tidak bisa langgeng ataupun mendapatkan sebuah sisi yang baik. Sehingga dalam sini kurang adanya sebuah sikap lebih positif dalam berkomitmen ataupun mendapatkan sebuah keputusan yang cukup memadai. Jadi itulah dalam diri kamu, kehidupan kamu seperti apa. Ini semuanya berhubungan dengan perasaan, naluri, ataupun sebuah bentuk pemikiran ya, sehingga kurang sinkron dan kurang adanya sebuah hubungan yang cukup lebih baik, sehingga kurang adanya keseimbangan dalam berpendapat ataupun dalam sebuah pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuk secara kepribadian kamu secara lebih mendalam. Di sini ada pertama, yaitu ada kartu pertama yang di sini ada Avenoir, yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak belajar ya, banyak merangkul emosi kamu dalam segala hal tindakan, dalam segala pemikiran kamu, ucapan dan tindakan kamu. Nah, jadi kamu harus bisa mulai banyak belajar untuk melihat segala sesuatunya dengan apa adanya. Jadi saat Anda menghadapi tantangan hari ini, terimalah masa lalu kamu. Ibarat seperti itu ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan? Percayalah bahwa beban masa lalu kamu akan bisa terlepas dengan sendirinya jika kamu benar-benar meyakini dan kamu punya sebuah komitmen yang cukup baik dalam melakukan apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi secara kepribadian kamu itu rangkullah emosi kamu dan percayalah bahwa kamu akan bangkit dari segala keterpurukan yang kamu hirapkan ya. Nah, terus juga di sini yang kedua ada effervescence ya.
Yang namanya di sini kamu harus bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang kamu seperti apa ya. Jadi apa yang akan kamu lakukan di sini bisa memberikan sebuah kartu bahwa kamu lebih banyak memupuk sebuah rasa kasih sayang yang cukup besar, dan apa yang kamu lakukan benar-benar bisa memberikan sebuah perhatian ya dalam segala hal apapun, dan kamu ada sebuah tindakan secuil apapun ataupun sedikit perhatian dalam memberikan kekuatan ya. Nah, jadi jiwa kamu seperti apa di sini banyak menggambarkan bahwa kamu harus lebih banyak menetralkan ataupun mensinkronisasikan dengan dirimu ataupun orang lain, lingkungan sekitar kamu ataupun dengan musuh kamu ya. Jadi ibaratnya kamu di sini lebih banyak diam dan anggap saja itu semuanya nanti bisa terbuka sendiri apa yang dilakukan oleh orang di sekitar kamu. Karena di sini yang saya lihat, be still and allow the enemy to reveal themselves ya. Nah, jadi apapun yang kamu inginkan di sini sebenarnya memiliki sebuah dampak buruk ya. Jadi mungkin kamu di kehidupan yang sekarang kamu tidak bisa menang dalam hal perkara, mungkin dalam hal berbicara, berbeda pendapat, ataupun kurang adanya sebuah rangkulan emosi, dan kamu kurang adanya komitmen, sehingga kamu kurang adanya sinkron ya. Jadi banyak yang memusuhi kamu, banyak yang mencelakai kamu, menertawai kamu, ataupun kurang adanya sebuah sikap yang lebih dewasa ya, penilaian yang baik. Sehingga apa yang kamu lakukan, kalau bisa kamu harus bisa lebih kuat, duduk terdiam tapi kuat, pasti ya. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu harus bisa berani melawan kekejaman ya, apalagi bentuk pertanggungjawaban dari orang yang selalu meremehkan kamu ya. Nah, jadi ibarat gini, sebelum Anda menilai orang lain, ambillah sebuah tindakan hukuman ataupun pertimbangan dalam bentuk penampilan kamu ya. Jadi jika kamu sudah cukup berani menghadapi mereka, cukup beranilah menghadapi diri sendiri gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi ibaratnya kamu jangan terlalu banyak menilai orang lain, tetapi lihatlah diri kamu sendiri. Karena meskipun diri kita tidak ada salah ya, dan kita sudah tahu orang lain salah, kita selalu mengecam diri kita sendiri dulu. Kita selalu melihat dulu kekurangan kita dulu ya. Meskipun kita sendiri merasa bahwa kita ada banyak benarnya dan kurang adanya salahnya, ataupun sebaliknya ya, kita kembalilah ke diri kita sendiri. Janganlah terlalu banyak memberikan sebuah cobaan ataupun memberikan sebuah keresahan dalam diri kamu, lebih banyak menyangka orang lain gitu ya. Jadi ibaratnya satu, kamu harus lebih banyak mendominasi diri kamu dalam merangkul emosi dalam segala apapun yang akan kamu komitmenkan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu lakukan itu adalah sifat kepribadian kamu secara lebih mendalam. Jadi kamu bisa tahu apa yang harus kamu perbaiki dan apa yang harus kamu introspeksi diri, sehingga membina diri kamu dalam mencapai sebuah keberkahan ya. Yang paling utamanya adalah merangkul emosi dan jangan saling menyalahkan ya. Ciptakanlah hubungan yang baik meskipun itu sangat susah, tetapi dan kamu juga harus bisa melihat kesalahan kamu, diri kamu sendiri dulu, daripada kamu mengecam ataupun menilai siapa yang salah dan siapa yang paling benar gitu ya. Jadi tidak ada sebuah benarnya, tidak ada sebuah kebenaran yang harus diungkapkan, sehingga mungkin Tuhan membiarkan itu terjadi karena mungkin kamu lebih banyak duduk terdiam tapi kuat tapi pasti. Dan ketika musuh-musuh kamu ataupun orang yang meremehkan, mengacukan kamu, satu saat nanti pasti akan diberikan penampakan ya, penglihatan dari Tuhan bahwa mereka tuh salah dan mereka akan mendapatkan sebuah rasa malu ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi bagaimana dengan bentuk keberkahan kamu yang akan diberikan dengan sikap yang lebih mendalam kepada kamu, supaya kamu benar-benar bisa diberikan sebuah sisi yang baik. Di sini ada Blossom of the Sky Dancer, yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak memanfaatkan kekuatan spiritual. Yang namanya di sini kamu harus lebih banyak berdoa, sholat dan sembahyang, dan kamu harus lebih banyak memberikan sebuah berdikari ya, sehingga kamu jangan terlalu banyak menjauh ataupun ingat selalu jiwamu dengan Tuhanmu ya. Kembangkanlah diri kamu dan
sudah saatnya kamu memberikan sebuah manifestasi. Jika kamu percaya, maka segala berkah akan diberikan kepada kamu dengan hal yang sangat mudah sekali. Terus juga di sini ada sound of fear float, dan sini ada namanya mengatakan bahwa kamu harus bisa membudidayakan sifat kebijaksanaan kamu, cara berpikir kamu untuk membuat pilihan yang lebih selaras dan seimbang ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan dengan niat spiritual, dengan sesuai arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kamu bisa lebih banyak tetap setia dan tidak terjebak dalam sebuah gangguan. Maksudnya terjebak dalam sebuah gangguan, terjebak dalam tipu muslihat musuh-musuh kamu di lingkungan sekitar kamu yang selalu merugikan kamu, ataupun yang selalu mencemooh, mengacuhkan segala sesuatu dan sikap tindakan yang bagaimana untuk memberikan sebuah kekurangan dalam diri kamu. Nah, itulah yang harus kamu sikapi supaya kamu bisa benar-benar mendapatkan sebuah keberkahan. Terus juga satu lagi, ada orchid phrases of destiny ya. Namanya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak bangkit lagi ya, karena harus bisa lebih banyak menghayati sebuah potensi yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu harus bisa menciptakan sebuah gairah jiwa sejati kamu dalam melakukan sebuah sikap yang baik ya, dalam berpotensi, dalam memberikan sebuah sisi keberkahan yang akan kamu dapatkan. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu yang memilih kartu pertama. Jadi itulah pengaruh timbal balik ya, mengenai tentang rasional cara berpikir kamu, komitmen, dan merangkul sebuah emosi. Mungkin di sini ada sebuah bentuk perasaan yang kurang sinkron sehingga mungkin banyak gejolak, banyak sebuah hubungan pertemanan mungkin sampai di situ saja, ataupun mungkin banyak sebuah loss ya, sehingga hubungan kalian pertemanan baik mitra bisnis hanya berhenti sampai di situ saja, ataupun tidak memiliki sebuah hubungan yang langgeng. Nah, jadi kamu sudah tahu sifat kamu yang lebih mendalam seperti apa, kamu ubahlah dan introspeksi diri supaya kamu bisa mendapatkan sebuah sisi keberkahan ya. Terutama kamu harus bisa melakukan bentuk pencerahan aura jika kamu mau ya. Kamu percaya dengan saya akan membantu kamu. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu kedua, di sini ada pengaruh timbal balik mengenai tentang finance ya, mengenai tentang sebuah keuangan, yang mana di sini dulunya itu kamu banyak membingungkan dan lebih banyak mengecewakan mengenai tentang uang ya, sehingga pengaruh timbal balik kamu di masa-masa sekarang, kamu diharapkan supaya kamu lebih banyak beramal dan dengan segala kemurahan hati kamu ya, dengan segala kebajikan yang mulia yang kamu berikan di kehidupan kamu yang sekarang. Jadi kamu tidak perlu ataupun memberikan sebuah sikap negatif dalam memberikan sebuah sikap negatif ya. Karena di sini mengenai uang mungkin banyak membingungkan sehingga kamu kurang adanya sebuah kewaspadaan dalam pemakaian uang, ataupun memiliki uang ataupun menghasilkan sebuah uang yang cukup banyak ya. Jadi di sini diharapkan di kehidupan sekarang ini kamu lebih banyak beramal dan banyak melakukan sisi kebaikan. Coba kita akan melihat dari sisi segi mengenal diri kamu sendiri lebih mendalam ya. Di sini ada kartu samadhi ya, yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak menerima diri kamu secara sempurna ya. Perfect acceptance ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak berhenti menjadi seorang perfeksionis ya. Jadi kenapa? Karena jadi orang itu tak semudah apa yang kamu pikirkan untuk menjadi orang yang lebih sempurna. Sempurna itu baik dari segi situasi kondisi yang kamu hadapkan, yang kamu alami, yang kamu jalankan, dan banyak pengaruh yang bisa membuat gejolak emosi batin kamu ya. Jadi kamu harus bisa mempertimbangkan hidup kamu sehingga kamu lebih banyak memurnikan, merefleksikan kesadaran diri kamu secara menyeluruh ya, sehingga apa yang kamu lakukan tidak perlu banyak melakukan sebuah perubahan sikap ya. Jadi perubahan sikap kamu tuh mungkin hari ini kamu lebih perfeksionis, besoknya kamu juga harus lebih lagi perfeksionis, bukan seperti itu ya. Karena apa yang harus kamu lakukan bisa menjadi lebih baik dan lebih buruk ya. Nah, di dalam diri kita tuh mungkin banyak orang mendengarkan sebuah pepatah bilang
hari ini bisa lebih membaik dari sebelumnya, ataupun besok bisa lebih membaik lagi dari sebelumnya. Memang ada kata pepatah seperti itu, tapi kalau misalnya kita dituntut untuk diri kamu sendiri, untuk orang lain, selalu menampakkan jati diri kita secara sempurna, maka kamu nanti akan mendapatkan sebuah kesakitan ataupun sakit hati yang secara menyeluruh secara tiba-tiba, karena emosi kamu kurang adanya sebuah sikap yang positif, sehingga kamu selalu dalam diri kamu selalu dituntut untuk menjadi sifat kepribadian yang baik, sifat yang lebih sempurna dari ibaratnya seperti sifat dari Tuhan ya, sehingga kamu selalu berusaha tidak menjadi yang lebih baik, tapi kamu selalu menjadi yang sempurna dari orang lain ataupun lingkungan sekitar kamu, sehingga kamu tidak ada sesuatu yang dipaksakan, sehingga kamu lebih banyak menerima setiap orang segala sesuatunya, dan mungkin apa yang harus kamu lakukan selalu melakukan setiap perubahan, setiap menit, setiap detik ataupun setiap jam ya, sehingga kamu selalu tidak terlepas yang dengan namanya kesempurnaan gitu. Itu juga di sini untuk kepribadian kamu secara lebih mendalam. Ini mengenai tentang sebuah cinta, pertumbuhan, kasih sayang ya. Yang mana di sini cinta yang sehat itu banyak merubah diri kamu menjadi lebih obsesi ya. Sehingga mungkin harapan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah pengalaman cinta. Pengalaman cinta yang buruk, mungkin yang kurang memadai, ataupun cinta yang kurang sehat, cinta yang hanya terobsesi dalam sebuah perasaan, terobsesi dalam sebuah masa lalu, ataupun dan yang lainnya ya. Sehingga kepribadian kamu itu kurang adanya sebuah pelepasan ikatan dengan cinta kamu apa yang dulu, dan kurang memberikan sebuah konsep cinta yang baru ya, sehingga kurang berkembang di hati dan pikiran kamu. Dan seharusnya sih kamu memberikan sebuah keseimbangan dalam cinta kamu ya. Nah, jadi di sini kalau bisa, kamu harus bisa memberikan sebuah cerminan dalam perasaan cinta kamu bagaimana untuk memberikan yang terbaik, supaya apa yang kamu inginkan bisa memberikan sebuah dampak positif. Itu juga di sini, janganlah kamu selalu merasa dicintai ataupun selalu merasa bangga ya. Karena kenapa? Di sini kamu harus bisa memberikan sebuah ekspresi bentuk yang lain gitu ya, bentuk perlawanan. Mungkin di sini kamu merasa dicintai dan bangga, tapi kebalikannya kamu harus merasa bisa mencintai dan bisa membanggakan orang lain gitu ya. Jadi kamu tidak peduli Anda dihargai atau tidak, karena alam semesta sudah memahami apapun yang bakal terjadi dalam hidup kamu, di sini bakal bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif ya. Tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menginginkan untuk bisa dibimbing, didukung, dicintai, ataupun dihargai lebih dari itu ya. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan? Kamu harus bisa menciptakan sebuah ekspresi yang universal. Apa yang menjadi sebuah kebanggaan, itulah adalah bentuk kenyataan dalam mencapai sebuah keberkahan ya. Nah, itulah adalah sebuah jati diri kamu, kepribadian kamu secara mendalam. Jadi kamu harus bisa memberikan yang terbaik. Jika kamu jangan hanya bisa menciptakan sebuah kepribadian yang sempurna, tetapi ciptakanlah segala ide, gagasan, bentuk apapun kehidupan kamu seperti apa yang harus disempurnakan. Bukan hanya kamu menghadapkan segala sesuatunya dengan disempurnakan, tetapi kamu harus bisa menyempurnakan segala bentuk pikiran, hati, dan jiwa kamu, dan mensinkronisasikan lingkungan sekitar kamu dengan tujuan dan harapan kamu ya. Sekarang kita udah tahu ya pengaruh timbal baliknya apa, dan lebih mendalam sifat cerminan kepribadian kamu seperti apa. Coba kita akan melihat bentuk keberkahan kamu dengan jati diri kamu, dan pengaruh timbal balik keberkahan seperti apa yang bakal kamu dapatkan. Di sini kalau yang saya lihat ada kartu Daughter of the Phoenix. Yang namanya di sini kamu harus bisa melewati namanya sebuah bentuk pencerahan aura ya. Nah, itu juga memurnikan dan mempersiapkan tingkat kebijaksanaan spiritual kamu. Ya, kamu harus bisa melakukan bentuk pencerahan aura kamu dulu. Kamu
carilah saya supaya saya bisa membantu kamu membuka aura kamu secara seutuhnya, dan carilah spiritual, kembangkanlah jiwa kamu dengan Tuhanmu. Lebih banyak berdoa ya, sembahyang, sholat, karena itu semuanya itu adalah hal yang paling penting, karena kita sebagai manusia yang sesosok manusia yang paling mulia di hadapan Tuhan ya. Nah, jadi kamu di sini Daughter of the Phoenix ini sebenarnya sangat bagus sekali. Hanya di sini mengenai tentang sebuah fase lanjutan pertumbuhan jiwa kamu dalam memberikan sebuah kedamaian ya, dan kamu bisa dibimbing dengan sesuai arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itulah keberkahan yang bakal bisa kamu dapatkan jika kamu benar-benar bisa lebih merefleksikan kehidupan kamu. Itu juga di sini ada satu kartu lagi, Enter the Jet Temple. Di sini ya namanya ada sesuatu hal yang bakal kamu dapatkan ya. Sesuatu hal yang bakal bisa dihampiri dalam diri kamu ya. Kamu harus bisa lebih banyak menenun ke masa depan, apa yang harus kamu jalankan dan mencapai sebuah kelimpahan yang lebih besar, sehingga ada munculnya sebuah kebahagiaan, pemenuhan dalam kreativitas ya. Nah, jadi selain kamu sudah bisa spiritual, kamu bisa lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, jalankan sesuai arah petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, segala sesuatunya pasti akan diberikan sebuah bentuk kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, dan apa yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah pemenuhan dalam kreativitas kamu. Itu juga di sini ada Blessing of the Moon Maiden, yang namanya di sini mengatakan bahwa kamu bakal bisa menerima sebuah bentuk kabar baik mengenai tentang sebuah kelimpahan dan sebuah kemakmuran, kesejahteraan yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi apa yang akan kamu capai nantinya akan mendapatkan sebuah kelimpahan dari alam semesta, bisa mengisi dan memulihkan apa yang akan kamu capai dengan segala bentuk harapan kamu. Nah, itu adalah bentuk segala keberkahan yang bakal bisa kamu terima jika kamu benar-benar bisa merefleksikan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya untuk memilih kartu kedua. Jadi banyaklah berbuat baik, banyaklah berbuat amal, sehingga kehidupan kamu bisa lebih bagus lagi dan merefleksikan kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan nantinya ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Tapi sebelum itu saya akan mengajak Anda kamu supaya lakukanlah pencerahan aura supaya kehidupan kamu bisa lebih optimal dengan aura kamu yang akan kamu miliki sampai ke depannya ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga ini mengenai tentang sebuah bentuk penjara, perbudakan, ataupun siksaan yang menderita ya, imprisonment or slavery ya. Yang namanya di sini mengenai tentang kamu di kehidupan sekarang, kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perasaan yang mungkin lebih banyak berempati terhadap orang-orang yang suka melecehkan kamu. Kamu selalu dihadapkan dengan orang-orang yang tidak berpendidikan, ataupun mungkin ucapannya yang tidak berpendidikan, ataupun ucapannya selalu suka mencemooh, yang suka memberikan sebuah sikap yang menyakitkan ya, sehingga kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perasaan yang sesak, menderita, nangis dan kecewa ya, amarah dan tersinggung. Nah, jadi sehingga itu juga di sini ya, kamu juga banyak berperan bahwa kamu harus bisa lebih banyak berbelas kasihan ya terhadap orang menderita, meskipun kamu banyak dicemooh, diacuhkan, dan sering mendengarkan ucapan-ucapan yang mungkin menyakitkan diri kamu. Jadi sehingga kamu lebih banyak diabdikan untuk lebih banyak memberikan sebuah keadilan dalam kehidupan kamu ya. Nah, jadi ketika memang banyak orang banyak menyakiti perasaan kamu, tapi juga kamu harus bisa membalas mereka dengan kasih sayang dan bentuk perhatian yang besar ya. Karena di dalam diri kamu ini kamu tidak bisa lepas, karena apa yang menjadi dalam diri kamu di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah kedamaian. Kamu jangan banyak membalas dendam, dan kamu jangan memberikan sebuah bentuk keprihatinan ataupun hati yang menggebu-gebu untuk memberikan sebuah balasan dendam ya. Karena ini banyak memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar dalam hidup kamu dalam sebuah keberkahan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, lebih banyak menaruh sebuah belas kasihan, banyak mendoakan orang lain, meskipun kamu lebih banyak sakit hati, tersinggung dengan ucapan dan omongan orang lain. Karena kita sebagai manusia, ketika kita sudah lahir,
Ya, ketika kita sudah lahir di dunia manusia, di dunia fana, ibaratnya dunia itu bagaikan sebagai penjara, ya. Jadi di mana kita sudah dilahirkan, pasti selalu memiliki sebuah pengaruh timbal balik. Ya, kadang kita memberikan sebuah sikap yang negatif, kadang mendapatkan sebuah sikap yang positif. Tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu bisa diperbudak ataupun memperbudak diri kamu dalam sebuah sikap yang positif, ya. Nah, ketika memang kamu diberikan sebuah negatif, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap perlawanan, yaitu sikap positif, ya. Sakit hati, kurang menyenangkan, kamu banyak mendoakan dan banyak membantu orang lain, meskipun itu sangat susah sekali, ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk sisi kepribadian kamu secara lebih mendalam. Ini mengenai tentang sebuah impian dan sebuah harapan kamu. Tangibility, yang namanya di sini, setiap pelajaran yang kamu lakukan, setiap pelajaran yang sudah kamu capaikan, ini merupakan sebuah tindakan yang terbaik, ya, dalam memberikan sebuah hubungan tanpa mengenali cinta tanpa syarat, ya. Nah, ibaratnya kamu bisa menemukan sebuah jawaban yang kamu cari, dan kamu sudah saatnya bisa menjalin hubungan dengan mungkin para roh halus, mungkin dengan para malaikat, mungkin juga dengan dengan dunia hewan ataupun dengan dunia Tuhan, ya. Jadi di sini diharapkan bahwa kamu lebih banyak universal membentuk jati diri kamu secara sempurna, supaya lebih memperkuat dan lebih memperkokoh perasaan kamu yang sangat lemah tapi dijadikan sebuah landasan yang sangat kuat sekali, ya. Nah, itu juga di sini ada kartu lagi secara mendalam kepribadian kamu mengenai tentang euforia, yang mana di sini menghormati diri kamu sendiri, ya. Nah, jadi secara fisik apa yang akan kamu lakukan, ada sebuah kegembiraan dan sebuah kepuasan hati kamu, ya. Kualitas daripada kuantitas itu adalah kuncinya saat ini yang kamu lakukan, dan bangunkanlah diri kamu, bersikaplah lebih selektif tentang siapa yang akan kamu dekatkan secara fisik ataupun secara lebih akrab ataupun secara lebih membaik, menciptakan sebuah hubungan yang lebih bagus ke depannya, ya. Sehingga mungkin di sini kamu harus bisa lebih jadi orang yang lebih pendiam dan lebih reflektif, karena sebuah pemahaman batin yang mendalam itu tidak terikat oleh hukum ataupun sebagai pendapat. Jadi kepribadian kamu itu dilakukan dengan secara universal, secara terbuka dan secara pamrih, ya. Apa yang kamu lakukan terhadap lingkungan masyarakat kamu bisa dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa ada sebuah kendala, ya. Itu juga di sini ada kartu lagi dengan buho. Ini mengatakan bahwa ubahlah apa yang sudah kamu lihat, ya. Apa yang sudah kamu capai, perhatikanlah sebuah hal-hal itu dengan secara pemikiran yang positif, yang cukup menenangkan, ya. Dan jangan terganggu apa yang membuat kamu itu lebih banyak bersedih hati ataupun putus asa, ya. Terus juga kebijaksanaan kamu harus bisa lebih banyak berkembang dan tidak statis ataupun tetap, ya. Jadi kamu harus bisa lebih fleksibel dalam menanggapi harapan yang bagaimana akan kamu capai. Sudah saatnya kamu tidak melihat ke luar dunia, tapi juga melihat ke dalam diri kamu sendiri, eksternal maupun internal, ya. Jadi apapun yang akan kamu capai nantinya, itu akan memberikan sebuah sikap energi yang dalam memberikan sebuah pemahaman apa yang akan terjadi pada diri kamu sendiri, sehingga lebih banyak mendewasakan, lebih banyak berdikari, dan lebih banyak memberikan sebuah sikap, lebih banyak memberikan sebuah energi positif dalam mencapai sebuah keberkahan, ya. Biar karena apa yang kamu amati dan apa yang akan kamu ubah secara utuhnya, apa yang akan kamu ketahui, faktalah yang memberikan sebuah kebenaran meskipun itu sangat sulit, ya. Nah, itu adalah sifat kepribadian kamu, sifat jati diri kamu yang sebenarnya. Nah, itulah pengaruh kehidupan kamu ketika kamu dilahirkan di kehidupan yang sekarang. Jadi kamu sudah cukup dimengerti, cukup dipahami apa yang harus kamu lakukan, ya. Setelah kamu sudah mengetahui pengaruh timbal baliknya apa dan jati diri kamu seperti apa, sekarang kita akan melihat bagaimana sih untuk mendapatkan sebuah keberkahan dengan secara mudah. Di sini ada the Lotus Throne, di mana di sini kamu lebih banyak disarankan untuk lebih banyak memberikan sebuah keberanian untuk mencapai
sebuah keutuhan mempercayai kata intuisi hati jiwa kamu. Karena di dalam jiwa kamu ada seberkas cahaya yang bakal bisa memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Ya, itu juga ada di sini ada kartu Empress of the Pearl yang namanya di sini bisa memberikan sebuah bentuk karunia jiwa yang sangat berharga, ya. Bisa memunculkan sebuah bentuk perjuangan, kesulitan dan tantangan. Kamu bisa keluar dari beberapa hal ketika kamu bisa memperkuat diri kamu secara seutuhnya. Ya, melihat tantangan sebagai cara untuk memperluas peningkatan cahaya spiritual kamu, ya. Dan terus juga kamu bisa membudidayakan lebih banyak fokus daripada kamu terus-menerus terjebak dalam sebuah penderitaan. Nah, itu adalah ujian dan cobaan jika kamu mau bangun dari sebuah keterpurukan, terperosok dalam sebuah penderitaan kebatinan. Meskipun kamu lebih banyak diberikan sebuah kesedihan, meskipun kamu lebih banyak menderita, dipertemukan dengan orang-orang yang kurang banyak mendukung kamu, menilai dan mencemooh, memberikan sebuah penilaian yang merugikan, anggap saja itu mengambil sebuah pengalaman yang cukup positif dan mendorong diri kamu dalam memberikan sebuah cahaya dalam pembentukan spiritual kamu. Dan terus juga di sini bentuk keberkahan kamu yang akan kamu capai nantinya di sini akan sangat bagus sekali dalam menciptakan sebuah kekuatan yang besar dengan kebaikan yang kamu limpahkan, dengan segala bentuk kelembutan, kasih sayang dan perhatian terhadap orang yang menderita, ya. Dan terus juga kamu bisa terdorong untuk bisa menumbuhkan kasih sayang, perhatian yang cukup besar dengan hubungan diri kamu sendiri dengan orang lain. Sehingga dengan sendirinya nanti kamu bisa lebih fokus memberikan sebuah hubungan yang cukup baik dalam memprioritaskan ataupun menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Oke teman-teman, itulah yang sudah kamu pahami. Ya, jika kamu memang ingin melakukan bentuk pencerahan aura, itu lebih bagus sekali karena bisa lebih memantapkan diri kamu, mengoptimalkan kepribadian kamu seperti apa yang akan kamu jalankan nantinya, ya. Oke teman-teman, untuk kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memiliki kartu keempat, ya, dengan kucing warna abu-abu ini mengenai tentang sebuah trust and faith, keyakinan, kepercayaan kamu, ya. Nah, di sini memiliki sebuah bentuk pengaruh timbal balik yang namanya di sini kamu harus lebih banyak memberikan sebuah kepercayaan diri kamu dalam memberikan sebuah sikap yang bagaimana akan kamu sikapi dalam kehidupan kamu, ya. Jadi di sini kartu ini memberikan sebuah bahwa apa yang harus kamu lalui, kamu harus lebih banyak belajar dari masa lalu, ya. Penting untuk saatnya di sini kamu harus bisa memberikan sebuah rasa puas yang agak mendalam, ya. Itu juga kamu harus lebih banyak memberikan sebuah maaf dan kedamaian hati dalam sebuah bimbingan untuk menghindari sebuah konflik, ya. Nah, jadi lebih banyak mempercayai orang lain dengan mungkin menghindari sebuah sifat yang negatif, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah dampak positif dalam orang lain, dalam memberikan sebuah komitmen, perbedaan pendapat ataupun berkeyakinan yang tinggi dalam sebuah harapan, ya. Jadi lebih banyak kamu banyak berdoa dan sembahyang, sholat, banyak berdoa itu yang paling penting karena memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kamu di masa sekarang. Jadi kamu udah cukup dimengerti, kita akan mulai melihat secara kepribadian kamu secara lebih mendalam, ya. Di sini mengenai tentang sebuah liberation yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak membebaskan diri kamu, ya. Sehingga kamu lebih banyak membebaskan diri kamu dari orang-orang yang cukup berpengaruh ataupun memiliki sebuah racun dalam hidup kamu, ya, memiliki sebuah pengaruh yang tidak baik. Hidup kamu akan nampak lebih memberikan sebuah sikap yang ketergantungan secara bersama, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mengambil sebuah tindakan dan sikap yang baik dalam menentukan apa yang harus kamu simpulkan, apa yang harus kamu capaikan, sehingga kamu tidak memberikan sebuah sikap refleks yang negatif. Terus yang kedua, sifat kepribadian kamu di sini ada phenomenon yang namanya di sini mengatakan bahwa diam dan dengarkanlah roh jiwa kamu. Diamkanlah dan dengarkanlah
apa kata intuisi hati jiwa kamu ya. Jadi kamu harus lebih banyak sholat dan sembahyang, banyak mendoakan leluhur kamu, dan timbangkanlah nasihat serta bimbingan gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan orang tua kamu yang lebih tua, sikapilah dengan baik, dan mencapailah sebuah kebenaran otentik, tujuan dan harapan yang sebenarnya apa yang akan kamu jalankan di dalam hidup kamu. Lebih banyak sholat, dan kamu tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari yang namanya mendoakan orang tua kamu yang terdahulu yang sudah meninggal, dan berikanlah dia sisi tempat yang peristirahatan yang layak ya, yang cukup memberikan sebuah energi yang baik ya. Dan apa yang kamu capaikan, tidak usah takut, dan percayalah dengan kesadaran tinggi, penuh syukur apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu pelajari, anggaplah sebagai pedoman dalam pembelajaran, dan bersedia berbagai wawasan dan kebijaksanaan ya. Mungkin di sini kamu bisa memberikan sebuah sikap yang baik dan positif dalam memberikan sebuah harapan yang baik ya. Terus juga untuk yang ketiga, di sini ada kartu Witch ya. Nah, kartu Witch, keajaiban yang bakal kamu cari di dalam diri kamu sendiri. Yang mana di sini ada sebuah keberkahan yang bakal datang di dalam diri kamu dengan segala bentuk peristiwa, situasi, kondisi yang bisa membawa sebuah keuntungan. Keberuntungan adalah sebuah persiapan bertemunya dengan kesempatan ya. Nah, jadi ini ibaratnya jika kamu berani melakukan sebuah hal yang baik, berkesempatan untuk mencapai sebuah peluang, maka segala sesuatunya akan diraih dengan lebih mudah. Itulah bentuk jati diri kamu yang sebenarnya yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang kamu sudah cukup tahu pengaruh timbal balik kamu seperti apa, dan bentuk jati diri kamu itu seperti apa. Sekarang kita akan melihat memperoleh sebuah keberkahan dari Tuhan itu seperti apa dan harus kamu jalankan sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah keberkahan secara lebih mudah ya. Yang pertama di sini ada kartu Spin the Silken Thread Divine ya. Yang namanya di sini kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah kebebasan ya, sebuah jiwa yang cukup besar dalam menggapai sebuah harapan ya. Dan kesedihan yang apa yang akan kamu dapatkan itu harus bisa mendapatkan sebuah tahap menuju kesuksesan yang lebih besar ya. Itu juga di sini ada kartu lagi Many Hands of the Goddess ya. Yang namanya di sini mengenai tentang apa yang harus kamu capaikan. Membawa sebuah berkah ya, dan banyak membangun kehidupan kamu dengan kesadaran. Mungkin secara menyeluruh ada sebuah perbedaan pendapat, pemikiran kamu yang cukup berbeda, sehingga apa yang harus kamu lakukan, kamu tidak perlu takut dan tidak perlu banyak menyerah, karena apa yang harus kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah bimbingan dan sebuah bentuk ide, gagasan yang seperti apa yang harus kamu capaikan. Mungkin dalam sebuah capai tahap titik bersama, ataupun secara perseorangan, ataupun kepribadian kamu ya. Sehingga ini adalah keberkahan yang bakal bisa kamu terima, sehingga kamu tidak perlu banyak takut, menyerah, ataupun sadar dirilah dengan apa yang harus kamu lakukan dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Terus juga di sini ada satu kartu lagi adalah Dance of the Butterfly Queen, yang namanya di sini apapun yang harus kamu inspirasikan itu bisa menanamkan ataupun menumbuhkan sebuah situasi dalam mendapatkan sebuah impian, harapan yang akan kamu capai nantinya. Nah, jadi itulah yang akan kamu dapatkan dengan segala bentuk keberkahan yang sangat mudah sekali jika kamu benar-benar bisa lebih bijaksana, kuat, dan berpendirian tetap, berpendirian teguh, sehingga apa yang kamu capaikan bisa benar-benar memberikan sebuah sikap refleksi dalam kehidupan kamu. Jadi ini teman-teman, ya kalau misalnya kamu bisa lebih bagus lagi, lakukanlah bentuk pencerahan aura ya, karena itu sesuatu yang benar-benar bisa memberikan sebuah sikap yang baik di dalam diri jiwa kamu ya, untuk mencapai sebuah keberkahan dalam kehidupan kamu. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan dengan solusi, berkonsultasi di nomor WA saya di 081919635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru.
Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.